Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bahtiar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan terkait pajak dalam perspektif Islam. Yang pertama, definisi pajak. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usyr atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj. Akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sohibul maks atau al-ashisyar. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Yang kedua, macam-macam pajak. Di antara macam pajak yang sering kita jumpai ialah 1. Pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pajak barang dan jasa. Yang kelima, pajak penjualan barang mewah. Yang keenam, pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan atau kongsi atau badan lain semisalnya. Yang ketujuh, pajak transit atau peron, dan sebagainya. Yang ketiga, adakah pajak bumi atau kharaj dalam Islam? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni 4-186 sampai 121 menjelaskan bahwa bumi atau tanah kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir tanpa peperangan, seperti yang terjadi di Madinah, Yaman, dan semisalnya. Maka, bagi seorang yang memiliki tanah tersebut, akan terkena pajak kharaj atau pajak bumi sampai mereka masuk Islam. Dan ini hukumnya adalah seperti hukum jizyah, sehingga pajak yang berlaku pada tanah seperti ini berlaku terhadap mereka yang masih kafir saja. Yang kedua, tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan peperangan, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut, dan jadilah tanah tersebut wakaf untuk kaum muslimin. Apabila tanah itu tidak dibagi-bagi untuk kaum muslimin, bagi penduduk asli yang kafir maupun orang muslim yang hendak tinggal atau mengelola tanah tersebut, diharuskan membayar sewa tanah itu karena sesungguhnya tanah itu adalah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi. Dan ini bukan berarti membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja. Yang keempat, hukum pajak dan pemungutnya menurut Islam. Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil yang secara umum
semisal firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seseorang Muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya." Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadis yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya. Di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab di neraka." Hadis riwayat Ahmad 4-109, Abu Daud, Kitab Al-Imarah nomor 7. Yang kelima, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap pajak? Setelah jelas bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kezaliman yang nyata, timbul pertanyaan, apakah seorang muslim menolak dan menghindar dari praktek pajak yang sedang berjalan atau sebaliknya? Jawabnya, setiap muslim wajib menaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezaliman yang nyata, akan tetapi kezaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepada pemimpinnya gugur. Bahkan, setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada sahabatnya, akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin, bolehkah melawan atau memberontak? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak boleh selagi mereka masih menjalankan salat. Bahkan kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya dalam masalah harta telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana seharusnya rakyat menyikapinya. Dalam sebuah hadis yang sahih telah berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah. Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan menaati pemimpin, walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya selagi dia muslim. Dijelaskan lagi dalam satu hadis yang panjang, setelah Rasulullah SAW menjelaskan akan datangnya pemimpin yang zalim, yang berarti setan dan berbadan manusia, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya tentang sikap manusia ketika menjumpai pemimpin seperti ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengarlah dan patuhlah pemimpinmu, walaupun dia memikul punggungmu dan mengambil paksa hartamu. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Imarah 1847. Fadilatusi Syekh Syahih Al-Fauzan Hadifahullah memberi alasan yang tepat dalam masalah ini. Beliau mengatakan, melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar sabar atas kezaliman mereka. Bersabar atas kezaliman mereka, memikul dan mengambil harta kita, memang suatu mudarat. Tetapi melawan mereka jelas lebih besar mudaratnya, seperti akan berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin dan memudahkan kaum kafir menguasai kaum muslimin yang sedang berpecah dan tidak bersatu.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.